Ya, Assalamualaikum pemirsa kawan. Senang sekali saya bisa hadir menjumpai Anda di Expose lebih dekat lebih santai. Setelah melalui masa pemugaran selama kurang lebih 1,5 tahun dari bulan Juli 2019 hingga tahun 2020 ini, bulan September 2020, akhirnya kali ini Masjid Agung Pemalang diresmikan. Dan untuk berbicara mengenai hal tersebut sudah ada Bapak Bupati Pemalang, Bapak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Iya, itu mungkin di atas sih Pak. Tidak, betul. Seperti itu. Pak Junaidi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya. Ini aktivitas padat, harus sehat, apalagi di era new normal seperti ini Pak Junaidi. Pak, ini mungkin mau tanya sedikit nih Pak, apa kabar masyarakat Kabupaten Pemalang di era new normal, Pak Junaidi? Alhamdulillah dalam rangka kita warga masyarakat menghadapi masa pandemi COVID-19, perkembangan masyarakatnya masih cukup dinamis, tapi di era new normal seperti sekarang ini tentunya warga masyarakat juga harus waspada, harus menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah antara pergerakan masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang dengan masa pandemi ini masih cukup dinamis. Oke, seperti itu kondisinya ya. Baik. Nah sekarang kita ke bahasan utama kita mengenai Masjid Agung Pemalang. Ini dari informasi yang saya dapatkan dan kami terima. Ini bahwa pemugaran Masjid Lama ke Masjid Agung itu pertama kali dilakukan sejak tahun 1909. Itu berarti kurang lebih kalau dihitung udah 111 tahun, 1 abad lebih sudah lama. Dan tanpa mengecilkan peran dari kepala daerah terdahulu yang sudah melakukan beberapa rehab. Ini di masa Pak Junaidi, kepemimpinan Pak Junaidi ini baru pertama kali dilakukan pemugaran total. Ini kalau boleh tahu apa yang menginspirasi Pak Junaidi untuk bertekad melakukan hal tersebut aja? Oke, terima kasih. Tentunya kami warga masyarakat Kabupaten Pemalang juga memberikan apresiasi, penghormatan yang tinggi kepada para pendahulu saya yang telah berusaha merenovasi masjid Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun, dari masa kepemimpinan beliau yang senior saya, berkaitan dengan hari ini direnovasi secara total. Yang melandasi atau inspirasi ini memang ini kehendak warga masyarakat. Maka dalam penyusunan visi misi kepemimpinan saya 2016-2021, saya masukkan dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Karena itu usulan-usulan warga masyarakat dan juga kami juga punya ide, punya gagasan agar renovasi itu tidak parsial, renovasi itu tidak kalau bahasa Pemalang orang ubah, orang eman-eman. Tentunya ini harus kita rencanakan secara komprehensif, kita rencanakan secara utuh, sehingga atas masukan-masukan warga masyarakat coba disayembarakan masjid ini. Jadi kita rencanakan secara utuh sehingga terciptalah perencanaan yang matang dan diikuti dengan kemauan politik anggaran oleh kepala daerah dan juga DPRD dalam rangka bagaimana untuk membangun atau merenovasi ini secara utuh sehingga ada kebanggaan warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat Kabupaten Pemalang dengan ikon Masjid Agung Pemalang Pemalang. Baik, ini terkait dengan budgeting atau dana. Kalau kita melihat bangunan ini luar biasa modern dan mewah. Ini banyak yang mikir mahal banget. Ini nggak kurang dari puluhan miliar untuk membangun masjid sedemikian modern ini, Pak. Kalau boleh tahu itu dana untuk memugar total itu berasal dari mana, Pak? Dana untuk membangun Masjid Agung Kabupaten Pemalang ini adalah dana APBD, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Untuk penyusunan APBD-nya sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2015 sudah kita rencanakan. Tahun
2016 juga sudah, tapi berkaitan dengan dinamika yang berkembang, kami putuskan pada masa periode kepemimpinan saya yang kedua ini untuk bisa tercipta atas usul masyarakat dan politik anggarannya, berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD, Pak Haji Agus Supodo sebagai Ketua DPRD dan pimpinan yang lain, beserta seluruh anggota DPRD sepakat menyetujui tentang rencana anggaran pendapatan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang untuk menghibahkan masjid ini kepada yayasan. Pada saat itu sebenarnya. Tapi dalam perjalanan waktu yayasan berkeberatan untuk membangun sendiri, sehingga kita schedule ulang untuk dibangun oleh pemerintah daerah, hibahnya berwujud bangunan kepada yayasan. Oh, baik. Dari poin yang disampaikan Pak Dim tadi, otomatis ini bisa dibilang bahwa anggaran untuk membangun Masjid Agung ini murni dari APBD. Murni dari APBD. Baik, itu nggak ada sumbangan dari masyarakat, baik yang personal maupun kelompok, begitu? Nggak ada. Padahal kalau kita melihat kultur masyarakat kita yang religius, biasanya mereka kalau dengar ada pembangunan masjid paling senang untuk nyumbang gitu. Itu kalau misalnya ini ada masyarakat yang mau nyumbang, itu berarti soalnya ditolak atau gimana Pak Dim? Ya ini kan kemauan kami dan sudah diputuskan dalam politik anggaran, pembahasannya sudah clear. Ya tidak perlu merepotkan masyarakat. Nanti setelah gedung ini kita serahkan, seandainya butuh kelengkapan lain, itu masyarakat bisa menyumbang kepada yayasan. Baik, kalau gedungnya sudah selesai sama APBD gitu ya. Baik, Pak Jun, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas seperti ini. Nah ini untuk mewujudkan konsep memakmurkan masjid, ini apa saja yang sudah dan akan terus dilakukan, Pak Jun? Salah satu konsep memakmurkan masjid itu bisa berjalan dengan baik adalah dengan grand strategi dan juga konsep-konsep yang tentunya sesuai dengan budaya Islam. Bahwa masjid sebagai tempat untuk beraktivitas, apakah itu aktivitas ibadah yang berkaitan dengan kewajiban sebagai kaum muslimin muslimat, tapi juga ada ibadah lain, termasuk juga sebagai pusat kegiatan dan juga bagaimana masjid ini tempat untuk bermusyawarah, karena masjid adalah rumah Allah, dalam segala hal bisa dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Bagaimana bermusyawarah dalam rangka memutuskan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keumatan, itu bisa dilakukan di sini. Maka kita siapkan sekretariat untuk tempat berdiskusi, termasuk ruangan yang kita gunakan ini adalah ini bisa untuk berdiskusi, rapat-rapat, dan juga kita sediakan juga ruangan untuk kegiatan aktivitas masyarakat yang kemungkinan bisa dilakukan di basement, karena di situ bisa digunakan mungkin tempat kegiatan aktivitas sosial, aktivitas kemasyarakatan yang penting tidak bertentangan dengan nilai-nilai religi itu yang ada di sini. Dan juga ada satu tempat lain kan di sini tempatnya berdiskusi, bermusyawarah, dan juga bagaimana kajian-kajian keislaman dan juga lain-lain. Makanya kita setting ini ada beberapa ruangan-ruangan khusus yang tentunya ini menunjang aktivitas keumatan Kabupaten. Oke, baik. Itu kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menggunakan ruang-ruang yang tadi disebutkan oleh Pak Jun, itu mereka dipungut biaya atau gratis? Oh, ini nanti domainnya yayasan, domain yayasan. Kita pemerintah, saya sebagai bupati menghibahkan gedung ini untuk dikelola oleh yayasan ataupun pengelola masjid ini. Kreativitas inovatifnya bagaimana agar masjid ini makmur, di sisi lain juga bisa membiayai aktivitasnya dari mereka sendiri. Ini tinggal kreativitas inovasi dari teman-teman
pengurus ini seperti apa. Maka tadi saya menyampaikan harapan saya, ayo kita satukan langkah bagaimana bahwa masjid ini adalah masjid milik kita, masjid ini adalah masjid masyarakat. Tentunya kaum muslimin muslimat malam makan mau mati orang Islam masjid. Ini menutup segmen 2 ini Pak. Ini masih terkait dengan masjid multifungsi. Ini tadi sempat dibahas sebagai buat pusat komunikasi, kegiatan dan lain sebagainya. Ini saat ini banyak kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid. Atau istilah kerennya adalah membangun ekonomi umat berbasis masjid. Kalau Pak Junaidi memandang hal seperti itu bagaimana? Baik, karena masjid itu kan pusat kegiatan bukan hanya untuk ibadah mafdoh kalau menurut beliau, tapi juga ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan umatan. Apakah itu pengembangan ekonomi, mengembangkan pendidikan, apakah pengembangan kreativitas masyarakat yang berkaitan juga dengan keberadaan keluarganya, termasuk saya tadi sudah sekilas menyampaikan dengan pengurus. Ini di lantai basement ini yang bisa digunakan mungkin kegiatan masyarakat atau aktivitas sosial masyarakat, apakah itu untuk pernikahan, untuk dan sebagainya. Ini kan bisa nanti ada peran serta masyarakat dalam rangka bagaimana masjid ini utama. Oke. Dan ke depan pasti Masjid Agung Pemalang itu juga akan berkonsep seperti itu ya? Harapannya seperti itu. Kita diskusikan dengan kebetulan ketua masjidnya doktor ini. Iya. Doktor Muntoho ini kan punya konsep-konsep yang brilian dalam rangka bagaimana membangun masjid, baik urusan perintah bantuan pada pemerintah daerah kan bisa dikonsepkan, gunakan masjid ini untuk sebagai aktivitas, ada peran serta masyarakat, partisipasinya masyarakat itu luar biasa. Oke, baik. Kita sambung lagi Pak Junaidi.